salah satu contoh saja ini. Jadi bukan berarti punya saya kan juga betul, Bu. Saya ambil satu contoh, itu yang justru tugas dia sendiri ini menunjukkan posisi yang benar dan yang salah. Ya. Jadi Anda jangan merasa kok Bro ini nggak membahas punya saya, bukan itu. Ya. Kan semua sudah saya nilai. Nah ini akan saya tunjukkan ya. Saya sudah apa namanya ini saya kompres deh, sudah saya kompres, tidak semuanya. Dan ini kan perwakilan ya. Mereka ini hanya perwakilan gitu. Kebetulan mengerjakan ini. Ya mudah-mudahan yang lain juga ikut mengerjakan, gitu kan, ikut memikirkan. Ya. Nah ini ada salah satu contoh posisi yang benar dan salah. Nah ini ya, awalnya mereka membuat bagan dulu. Nah ini bagan dulu. Ini kan. Jadi kita selalu namanya ini kita langganan ya, langganan PLN. Rumah, kantor. Saat ini masih wajib ya, Ci. Kenapa wajib? Ya karena kita butuh. Tapi nanti kalau kita sudah sadar energi, kita akan mulai mensubsidi PLN itu dengan tenaga hibrid. Ya. Misalnya menggunakan panel surya dan tenaga angin. Karena kalau iklim tropis itu di musim kemarau itu angin ya yang bisa hibrid dengan matahari. Tapi kalau di musim kemarau mungkin ya kita menggunakan hujan gitu ya. Nah, bisa saja artinya kita membuat kincir, aliran hujan itu akan mengenai kincir kan. Nah, kincirnya itu akan berputar. Berputarnya dia itu akan menghidupkan motor ya. Sehingga akan membantu mengisi inverter dengan tenaga listrik. Nah, kapan penggunaan ini inverter itu? Ya mestinya penggunaannya kan menggantikan lampu kan, ya menggantikan matahari kan. Jadi selama ini yang menggunakan tenaga surya itu masih dibatasi pada lampu. Seandainya ada alat listrik yang bisa itu ya paling banter itu setrika dan kompor listrik ya dengan wattnya kurang dari 1000 masih bisa, atau ketel ya. Tapi kalau untuk lebih ke ini, misalnya kulkas, AC ya, apalagi kalau di sebuah gedung ada lift, nggak mampu menggunakan tenaga surya. Nah ini saya belum tahu apakah dengan SIM hibrida itu akan lebih kuat lagi, mestinya ya lebih kuat lagi. Tapi sekuat apapun kenyataannya Bank Indonesia itu liftnya ada lift pada AC kan, dia hanya menggunakan panel surya dengan 100 panel itu untuk listrik saja, untuk lampu saja. Belum mampu untuk membantu lift dan AC. Ya. Nah, jadi ini posisinya ini masih 100% PLN. Nah, harapan saya nanti kalau Anda melakukan observasi ya di tugas besar itu ternyata ada kantor ya yang menggunakan sistem subsidi. Saya tidak mengatakan hibrida karena kalau panel surya itu tidak bisa hibrid kan. Hibrid itu matahari dan angin atau matahari dan air itu hibrid. Tapi kalau hanya membantu panel surya ya cukup satu aja. Dia menggunakan panel surya. Ya, ini masih menggunakan listrik dan dibantu dengan genset. Apakah rumah boleh pakai genset? Boleh jika memang rumah itu kapasitasnya besar. Ya, biasanya kan kita cuma 2.200 ya, Dik. Ya, itu melebihi. Ya, kalau emang besar sekali, ya maka perlulah genset. Atau memang bangunan itu sangat penting, ya sangat membutuhkan listrik. Misalnya tetangga saya ini, ya itu kan studio musik itu. Yang pernah ke rumah saya itu tahu paling pojok dekat SMP 3 itu kan studio musik. Setiap mati lampu itu genset nyala. Kenapa? Supaya proses untuk les musik tetap berjalan. Nah, jadi tidak mematikan kegiatan ekonomi gitu ya. Industri yang lain misalnya pembuat roti misalnya, kuliner ya. Tidak boleh kalau oglangan atau pemadaman terus juga mati kegiatannya. Nah, maka dibantu dengan genset. Jadi ada aktivitas yang memang itu harus segera
dikerjakan dan selesai saat itu juga. Ya. Nah, bedanya kalau kalian pada saat kuliah gitu, mati lampu gini ya, wifi saya mati. Ya, kita nggak bisa jalan, tapi saya masih punya seluler. Permasalahannya, seluler saya kan pakainya Telkomsel. Itu kalau sedang hujan, Telkomselnya juga error. Nah, apakah saya harus ganti dengan apa provider yang lain? Nah, itu memang saya belum tahu. Tapi memang keseringannya begitu. Jadi kalau Telkomsel itu sudah mulai pemadaman karena hujan ya, itu kan semua listrik mati, wifi mati kalau langganannya dengan si Telkomsel ya, termasuk seluler. Nah, sehingga pada saat kuliah daring memang bermasalah apabila terjadi pemadaman. Tidak apa-apa, karena tidak harus selesai hari ini. Maksudnya gini loh, jam 9:30 harus selesai tidak, artinya saya masih bisa mengirim materi saya setelah itu. Nah, mengirimnya itu kan juga butuh listrik kan. Pada saat listrik nyala, saya masih bisa mengirim. Beda dengan kue, dengan makanan basi, ya kan? Kalau tidak segera dibuat, nanti apa namanya konsumennya juga menunggu. Kalau dikirim nanti basi. Nah, itu bedanya mengapa seseorang itu menggunakan genset atau tidak. Ya, UMS itu pakai genset, Bu, pakai gitu. Nah, kenapa pakai genset? Ada beberapa hal yang dipentingkan di dalam kampus mengapa menggunakan genset ya. Di gedung H, jadi gedung H itu gedung lama deh, mungkin kalian belum tahu ya. Gedung H itu yang letaknya paling belakang, kampus 2 paling belakang. Jadi sebelah timurnya MMC ya. Terus dekat parkir ya. Cuman parkir belakang tuh masih ada atau tidak saya kurang tahu ya. Nah, terus kemudian kapan maaf ini tolong di mute dulu. Ya. Supaya tidak ada back sound. Cuman kapan genset itu digunakan itu ya, kalau di gedung H itu khusus lantai dekanat saja. Jadi lantai 2. Kenapa hanya lantai dekanat? Ya karena mereka pengelola. Ya. Dekanat itu kan pengelola fakultas. Kuliah nggak perlu ruang kuliah, dimatikan saja. Ya. Ruang lab yang bawah dimatikan saja. Artinya pelaksanaan lab itu bisa setelah ini, gitu kan. Nah, tapi kalau pekerjaan dekanat memang harus selesai hari ini, misalnya ya ada tugas dari pusat untuk mengirimkan sekarang, ya dikirimkan sekarang via email misalnya gitu. Tidak bisa ditunda. Termasuk yang di Siti Walidah. Mana yang dinyalakan? Ya pasti ruang-ruangan rektorat. Ada yang lebih penting lagi misalnya ruang-ruang biro keuangan ya, karena aliran apa SPP kamu itu masuk itu. Terus yang lain lagi misalnya apa? Yang tidak diperlukan harus segera, maka tidak perlu dialiri dengan genset. Nah, jadi ada efisiensi ya, efisiensi pembagian tenaga genset. Nah, dari bagan ini ya kita lihat bahwa dia masuk MDP. Jadi sebenarnya ya, kita kan punya ini low voltage ya. Kalau sudah masuk ke lahan kita itu jadi low voltage, tegangan rendah. Kalau sutet itu tegangan tinggi ya, makanya dikatakan MDP, low voltage maintenance. Nah, kemudian dari MDP itu kita distribusikan ya, bisa melalui kalau di lantai bawah ya, itu kita punya SDP khusus supaya tipikal itu memudahkan, atau kalau di basement itu langsung ke panel-panel kecil, misalnya ke ground tank, kemudian pompa proteksi kebakaran dan sebagainya. Nah, pada saat kita ingin menggunakan ini genset, di mana posisi untuk menyambung antara genset dan MDP. Nah, ternyata sebelum kita masuk ke MDP itu genset sudah terhubung, ya. Kabelnya itu sudah terhubung dengan trafo, ya, yang low voltage tadi. Kemudian dihubungkan dulu dengan automatic trafo switch gitu ya, ATS. Nah, kemudian dari ATS langsung ke MDP. Dari MDP sudah nanti distribusi mau ke SDP atau panel penerangan atau ke SDP power.
Nah, kemudian setelah kita masuk bagan ini, ya, lalu kita pindah ke side plan. Nah, kita lihat ya dari side plan. Dia menerangkan ada trafo PLN. Kita sewa ini, kita langganan. Setiap bulan bayar berapa misalnya? 500.000, 1 juta. Kalau WMS itu sampai 300 juta. Kan banyak yang dibutuhkan. Nah, terus setelah dari sini kemana gitu ya? Nah, sebenarnya trafo ini itu masih tegangan tinggi deh yang ada di jalan-jalan itu. Jadi sekian KVA itu untuk berapa rumah gitu ya, berapa bangunan. Nah, kita sewa sekian KVA itu masuk di sini. Ya, saya perbesar. Nah, dia mengatakan di sini, ya, ini apa tulisannya ya? Kecil banget. Belum kelihatan juga. Ya, tegangan rendah kan? Di sini tegangan rendah, masuk ke sini. Nah, kemudian di sini, ini berapa KVA itu bisa dibagi. Ternyata dia juga ada trafo di belakang, dibagi-bagi. Maksudnya itu supaya apa? Kabelnya tidak terlalu panjang. Karena dikhawatirkan apa, Dek? Terjadi gangguan ya di tengah jalan, entah itu ada getaran, misalnya mobil, gitu ya, atau getaran yang lain, gempa bumi, misalnya gitu. Walaupun sekarang harusnya ya sudah ada pelapis yang kuat, misalnya tembaga, ya. Atau sekalian aja pipa besi. Gitu. Cuman gini, pada saat nanti ada bahasanya apa ya, perbaikan, memang kalau yang besi agak sulit ya membongkarnya. Harusnya menggunakan sistem ini apa itu sistem apa murbaut ya. Jadi bisa dibuka tutup dengan mudah gitu pelapisnya. Nah, kemudian di dalam sini itu ada banyak sekali istilah ya. Sini. Nah, cuman ini setelah saya cek itu hanya ada di lantai 1, lantai 2 ke atas gitu ya. Nah, yang di dalam sini dugaan saya ya tadi itu ada genset, ada ATS, kemudian ada panel board. Ya. Nah, panel boardnya ini menuju kemana? Nah, karena ini ada di area 1, itu aja bahasanya ya, area 1. Nah, kemudian distribusinya ke, maksudnya nih harusnya yang mendesain masuk ya, kok saya yang cerita. Dugaan saya ya, dia masih dugaan, ke sini. Ya. Nah, ini kan, ini ternyata gensetnya lepas. Nah, ini sebenarnya susunannya bagus banget. Hanya kenapa gensetmu tidak digabung dengan ini? Ya, saya mengambil powerhouse ya. Harusnya si genset ini jadikan satu di sini. Karena harus connect gitu. Genset harus connect dengan LVMDP. Kemudian LVMDP itu langsung dikonek dengan SDB. Nah, ini kalau Anda lepas begini kan berarti harus menghubungkan dengan kabel lagi. Nah, ini jadi posisinya benar, tapi salahnya kenapa gensetnya dipisah gitu. Harusnya jadi satu di sini, ya. Posisi benar tuh pada saat menaruh ini sudah benar gitu. Oke. Terus kemudian kita cek lagi, ternyata gensetnya ada satu lagi di sini. Nah, ini nyambungnya kan jadi jauh sekali nih, ya. Artinya, kalau tadi genset itu Anda letakkan di sini, deh. Klik, saya punya powerhouse 1, terus saya punya powerhouse 2. Jadi ini hanya di copy paste ke sini. Itu boleh, karena lahannya sangat besar. Tidak apa-apa lah, daripada gensetnya yang Anda pecah gini, ini akan susah nyambungnya gitu. Ya kan? Nah, jadi posisinya ini benar yang ini. Hanya karena dia membutuhkan genset, ya sebaiknya memang ini ke sana, dekat genset, yang ini ke sana, dekat genset. Sehingga apa? Area ini untuk sekian, area yang ini untuk sekian. Ya, jadi bukan ini dipecah. Kayaknya waktu ujian itu waktu presentasi ya, sudah saya review. Mudah-mudahan paham ya yang mengerjakan ini, tapi
sekali lagi saya ingin mereview supaya nanti pada saat tugas besar Anda semakin paham. Gitu. Ya. Nah, jadi memang tidak ada ya pekerjaan itu yang sempurna, pasti adalah salah di sana sini. Tapi secara umum ini sebenarnya sudah betul, ya sudah paham bahwa ada trafo yang kita sewa, kita langganan gitu ya. Terus kita punya power house. Gitu. Di sini ada LV MDP tadi. Nah cuman karena ini ada 2 tempat dan genset semua, apa enggak sebaiknya sistemnya itu kita pecah, ya boleh trafonya ada di sini, trafonya ada di sana. Semuanya digabung dengan genset. KVA-nya sama, hanya kita membuat ukuran yang lebih kecil karena dibagi 2. Loh, Siti Walidah itu punya sendiri loh, power house ini. Gedung C juga punya sendiri, pada satu lahan. Gitu. Masing-masing punya sendiri, masing-masing punya trafo. Jadi kampus 2 itu ada 2 trafo, kampus 1 ada 2 trafo, pada satu lahan. Nah, seperti ini. Nah, misalnya, kita meletakkan 1 trafo di sini gitu ya. Nah, cuman agak ya mungkin ya bagian teknisi kelistrikan yang ahli itu mau sistemnya seperti ini seandainya bisa ya oke. Makanya ini bisa diterapkan pada saat Anda melakukan observasi. Tapi memang sebaiknya ya genset dengan ini kan jadi satu gitu loh dengan ini trafonya. Makanya tadi karena terpisah jauh ya dipecah saja trafonya. KVA-nya dipecah. Nah, kemudian kita masuk ke ini ya, musola. Saya juga agak menyalahkan ini gitu ya. Kenapa? Kenapa yang di luar itu saat ini menjadi panel gitu ya. Panel tersendiri, khusus masjid punya sendiri ya, jangan ditaruh di luar ini. Saya nggak tahu apakah di sini. Kenapa Anda tidak meletakkannya di area masjid? Nah, terus yang ini ya, ini lantai 2. Ini lantai 2. Oh, lantai 1. Loh, bedanya apa dengan ini? Oh, 1 lantai mungkin ya. Tapi posnya berbeda jadi di sini. Kalau ini benar-benar menjadi SDP, cukup 1. Ya. Cukup 1 yang sudah dihubungkan dengan salah satu poros tadi. Ya. Jadi misalnya tadi poros yang area 1 itu dekat musola ya kita pakai di situ. Masing-masing ke bahasanya gini, MCB ya, main circuit breaker gitu ya. Masing-masing punya MCB, masjid punya 1. Nanti gedung yang lain punya 1. Masjid butuh nggak SDP? Ya kalau di sini tidak ada pompa dan sebagainya karena dia sudah dibantu dengan bangunan yang lain ya nggak usah. Tapi kalau misalnya loh dia punya sendiri, dia punya lift sendiri, dia punya tandon sendiri, kemudian cooling tower sewer sendiri ya dia butuh SDP. Karena SDP tadi kan mendistribusikan ke masing-masing panel ya. Jadi ada panel AC, ada panel lift dan sebagainya. Tapi kalau masjid itu sangat sederhana, cuma lampu sama AC, AC-nya aja AC split. Ya saya rasa ya MCB udah cukup. Nah terus kemudian masuk ke sini. Pada saat masuk di sini, saya ngecek ya di sini itu yang warna biru ini. Ini SDP kan. Nah, tapi di sini ada panel lampu, ada box MCB dan seterusnya. Nah, ini supaya tidak salah paham. SDP itu isinya ya ada MCB. Ada panel-panel, tidak hanya panel lampu, ya. Panel lift, panel chiller gitu kan. Kemudian AC. Jadi kalau udah berbangun bingung. Karena di dalam kotak SDP sudah ada itu semua. Ruang SDP itu panel-panel semua isinya. Makanya pada saat saya baca di sini kenapa nih ada SDP, ada MCB dan sebagainya gitu kan. Seandainya Anda membuat ruang SDP itu saja, pada saat saya buka ruang SDP ya udah isinya itu panel board itu. Ya, bermacam-macam. Mungkin ada kelompok yang sudah betul ya, saya agak lupa itu. Mungkin batin kayaknya punya saya yang benar Bu. Nah, itu
Boleh Anda share screen nanti. Punya saya yang benar kok, Bu. Silakan saja, tapi saya hanya mengambil contoh satu. Ya, jadi tidak selalu benar ya, tidak benar semuanya. Maka saya tunjukkan ada yang benar, ada yang keliru. Nah, jadi intinya di lantai 2 itu hanya ada SDP. Anda menggambarkan ruang SDP yang isinya seperti tadi. Ya. Anda mau mengganti banyak warna boleh deh, misalnya SDP apa namanya lampu warna apa, SDP pompa air warna apa, SDP AC warna apa, boleh, itu di dalam ruang SDP. Nah, tapi ada juga yang kelompok benar-benar salah itu apa? Setiap lantai ada MDB, padahal MDB itu kan cuma satu dan di lantai satu, ya. Oke, ini satu contoh di lantai satu, ya, yang lainnya sama, jadi hanya ada SDP. Nah, ini mau Anda bikin titik lampu, kemudian ada saklar dan sebagainya, itu bagus. Cuman Anda jangan lupa ya, Dik, posisi ini harus disinkronkan dengan titik sprinkler, supaya tidak satu tempat. Kalau ini sudah dipakai sprinkler, ya lampunya geser. Makanya nanti di sini ada warna merah, itu pakai sprinkler, lampu bebas. Ini Anda gunakan warna apa saja. Oke, terus kemudian kita lewatin. Ini apa ya? Saya kadang-kadang banyak sekali panel lampu dan SDP. Ini jejer di sini. Panel lampu dan SDP. Padahal sebenarnya di dalam SDP ini ada ini, gitu loh. Ya, jadi tidak perlu Anda menggambarkan keduanya gitu. Satu aja SDP gitu. Cuman di sini dikasih aja Dik warna-warna banyak. Selain 4 warna ya, selain biru, kuning, biru, kuning, coklat, merah. Selain itu boleh Anda masukkan di sini untuk membedakan jenis panelnya, gitu ya. Tapi jangan dua-duanya di sini. Gitu. Ini dalam ini sebenarnya. Ya. Kemudian saya langsung ke, nah ini kan double terus ya. Nah, ini double terus. Nah, terus di dalam sini ini sebenarnya ada genset, cuma di sini ada MDP. Lah yang di depan tadi apa itu kan? Trafo gede banget tadi loh, Dek. Yang warna orange tadi ya. Karena kalau sudah dipecah, maka yang di depan tadi hilang. Ya, yang di depan tadi hilang sudah dimasukkan ke sini. Jadi kalau dalam gambar sudah benar itu ya benar, di sini ada NDP. Cuman kalau ini masih dalam tapaknya yang di depan tadi masih ada kan jadi rancu. Nah itu trafo yang mana? Kan sudah masuk ke sini. Ya mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi jangan muncul lagi begini, ya jangan muncul lagi karena yang kalau ini muncul berarti yang orange tadi hilang yang di tapak itu. Ya. Nah, cuman apa ini kekurangannya? Potongan. Tuh, jadi setiap ada tapak, denah, pasti harus selalu ada potongan. Ini yang kurang di sini. Jadi yang saya maksud tadi, kalau misalnya di sini sudah lengkap, ini tidak perlu ada. Dari trafo ini langsung ke sini. Dah. Misalnya ini Anda mau beli berapa? 20.000 KVA gitu loh. 10.000 sudah. Ini nggak perlu ada. Cukup langsung ke masing-masing powerhouse. Ya. Nah, kalau Anda pengen mempertahankan ini ya sudah ini dihilangkan. Ya. Nah, ini satu contoh kemarin menggunakan bangunan banyak massa. Nah, kalau bangunan satu massa, ya cukup satu ini saja Anda letakkan di basement. Karena kalau Anda letakkan di luar, maka Anda menambah BC. Bangunan single building yang sudah 60% BC, Anda harus menambahkan ini lagi. Nanti jadi 61%. Padahal maksimal hanya maksimal hanya 60. Sehingga apa sih fungsinya basement itu? Selain dia sebagai tempat parkir mobil, ya, dia juga sebagai ruang utilitas.
Makanya basement itu tidak digunakan untuk aktivitas. Tidak boleh untuk ruang kantor, swalayan, ya tidak boleh. Makanya kenapa di hipermat itu Bu bisa Bu? Kita cek ya, di hipermat itu tuh bukan basement loh, itu lantai 1, ya kan? Tapi dia menganggapnya basement. Karena apa? Tempat kita untuk drop off itu kan naik, ya naik loh, sehingga tidak bisa dikatakan itu basement. Nah, yang benar-benar basement itu apabila drop off kita tetap di lantai 1, tidak perlu menggunakan rem untuk naik. Nah, turunnya sampai sekitar 2,25 meter. Nah, itu sudah ruang-ruang parkir, ruang utilitas. Tidak boleh ada kegiatan di situ. Nah, sehingga pada saat nanti Anda melakukan evaluasi di Solo Grand Mall, kenapa hipermat di lantai basement, itu bukan basement. Atau boleh dikatakan semi. Kalau semi itu berarti masih ada cahaya masuk ke dalam area itu. Karena kan 3/4 di atas tanah, ya, 1/4-nya di bawah tanah. Nah, itu namanya semi basement. Masih bisa lah, ya. Oke, nah kemudian ini nanti akan saya tambahi dengan bagan, ya. Saya stop share dulu. Saya tambahi bagan. Bentar ya. Bagan untuk distribusi listrik, Dek. Ini kan ya materi yang biasa saya berikan ya. Nah, ini yang harus Anda hafalkan. Jadi tadi gambar bagus kan ya, ada PLN, terus kita pakainya yang tegangan rendah atau LVMDP. Nah, kemudian gensetnya kita connect dulu ke sini. Nah, setelah ini connect, sebelum ke sini kita harus pakai ATS dulu. Tujuannya pada saat mati lampu, pet gitu, 10 detik hitungannya. Solo Grand Mall itu pernah waktu itu mati lampu, pas saya di situ, kebetulan kayak di situ gitu. Saya agak deg-degan gitu ya, ini kalau nggak nyala-nyala kan repot yang dalam gitu. Ternyata langsung nyala 10 detik. Dan itu benar. Kenapa? Karena ada yang manusia di dalam lift, ada manusia di dalam gedung yang memang full AC. Itu kalau matinya kelamaan, kita kekurangan oksigen. Kalau kekurangan oksigen di otak kan pingsan. Tidak segera dilakukan ini tindakan ya mati. Apalagi dalam lift ya. Makanya kalau model-model bangunan besar gitu, mall, rumah sakit apalagi ini, rumah sakit, nah ini ada catatan penting deh. Khusus rumah sakit itu harus punya genset sendiri pada ruang operasi, ya, ruang operasi, ruang bedah khusus. Tidak boleh digabung dengan bangunan yang lain. Ya, jadi pada saat mati lampu nggak usah 10 detik, dia mewajibkan 1 detik klik nyala. Ya kalau enggak ya ini gimana nih yang mau dioperasi? Gitu. Nah, pada saat menunggu, dia kan ada sistem namanya, kalau tidak salah ya, itu ada namanya UPS. Ya. Nah, jadi UPS itu menyimpan dulu tenaga listriknya, ya paling cuma 2 jam. Gitu. Tapi ya kemudian langsung lah disubsidi lagi dengan genset. Nah, khusus ruang bedah saja. UPS pun juga kadang-kadang digunakan anak-anak itu kalau untuk menyimpan data kan ya, saving data gitu. Nah, itu bisa 2 jam. Sama dengan di ruang bedah rumah sakit. Makanya untuk khusus bangunan rumah sakit memang spesial gitu ya. Tidak hanya genset, tapi dia punya UPS. Nah, kemudian setelah masuk ke sini, ya, dengan rentang yang berbeda tadi ya, tergantung kebutuhan, nah, dia akan menyala. Kalau di siwal itu, sebentar ya, saya naik tangga itu, misalnya ya, setiap naik tangga itu saya bisa 5 menit.
Baik sekitar 15 menit. Ya hampir setengah jam lah nyalanya. Disiwal itu. Lama saya mau naik lift nggak jadi. Mati lampu kan. Acaranya di lantai 7. Sudah liftnya lantai 1, acaranya lantai 7. Mau naik, harus naik tangga. Kalau nunggu lift kan tidak jelas nyalanya jam berapa. Naik, tuk, tuk, tuk gitu. Tapi kalau tenaga kalian masih muda itu paling naik tangga 1 menit sambil lari. Kan? Nah beda kalau hitungannya 5 menit naik tangga itu. Apalagi yang sudah sepuh harus di lantai 7 gitu. Nah sampai sana biasa kan Dek, ngos-ngosan, capek kan, naik tangga. Ya saya benar nunggu itu kalau nggak 20-30 menit itu baru nyala. Nah jadi emang itu sudah disetting ya, kebutuhan masing-masing tidak perlu buru-buru untuk menyalakan itu boleh ya. Tapi kalau harus buru-buru ya kayak tadi mall itu 10 detik tek nyala. Kalau yang tadi yang ruang bedah tadi yang ada UPS ya, kemudian nanti baru di subsidi dengan genset. Memang berbeda kebutuhan terkait dengan fungsi. Nah ini kalau sudah ada MDP di lantai 1 atau di basement, kemudian masuk SDP ke masing-masing bangunan. Tergantung kepentingannya ya. Saya yakin semua pasti ada ini kan, ada penerangan. Nah, cuman ini kan belum tentu ada eskalator, belum tentu ada lift kan, tapi pasti ada pompa, pasti ada AC dan seterusnya. Nah, jadi memang kebutuhannya untuk SDP power berbeda, tapi SDP power semuanya menggunakan. Nah, terus ya ini hanya untuk apa namanya penambah wawasan ya bahwa di Indonesia itu masih jaringan tiang. Ya, belum ke sini. Ya karena mungkin apa ya mahal, mahal membuat, kemudian juga kalau perawatannya sebenarnya lebih murah loh dibanding ini. Nih kalau kena angin kan langsung roboh kan. Nah kalau roboh semua mati lampu. Ya ini hanya menambah wawasan aja. Ya ini kemarin sudah saya terangkan ya. Contoh-contohnya seperti trafo, genset, ini panel board gitu ya. Oke, tidak perlu saya perpanjang. Kira-kira ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke materi tugas besar. Belum ada pertanyaan sepertinya, Bu. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut ke materi tugas besar ya. Nah, ini yang memang menjadi inti dari mata kuliah ini, sehingga memang itu sebagai tugas besar plus sedia sebagai nilai UAS. Gitu. Oke, ini akan saya share dulu. Terus kemudian kalian baca dulu 5 menit, 10 menit ya Anda baca. Bentar. Perlu diperbesar ya. Ini Anda baca dulu. Belum muncul, Kemudian Bu, share screen-nya. ya, bentar belum. Sudah, Dek? Sudah, Bu. Ya. Sudah. Silakan. Saya hilang lagi ya, Dek, materinya ya, Dek ya? Enggak kan? Enggak, Bu. Udah muncul. Oh ya. Tempat saya yang malah enggak ada. Udah. Ya, sebentar. Saya balik ke Zoom dulu. Bentar, Dek ya. Saya stop share dulu.
Baik, silakan yang ingin melakukan diskusi bisa lewat chat. Kalau mikrofonnya tidak stabil. Izin tanya, Bu. Ya, Ini kan yang jadwal presentasi disusun oleh ketua dengan pembagian jadwal ujian adalah 4 kelompok per minggu secara luring dan daring. Ini 4 kelompok setiap kelas atau satu angkatan itu dalam 1 minggu ada 4 kelompok? ya, dalam 1 minggu ada 4 kelompok. Apakah 2 luring, 2 daring, atau 3 luring, 1 daring, atau sebaliknya? Berarti ini 4 kelompok untuk satu angkatan ya, Bu? Satu angkatan, ya. Dari kelas ABC itu per minggu ada 4 kelompok. Nah, untuk masalah ini, silakan nanti ketua kelas ABC yang membagi, karena saya tidak tahu apakah Anda bisa hari Senin itu kelas ABC, karena Anda pasti akan kuliah di Fisika Bangunan 2, kan? Nah, ini silakan saja yang bisa. Nanti jamnya saya menyesuaikan deh, misalnya, karena ya 2 kelompok dan per kelompok 1 jam ya, jadi tidak perlu jam 7 sampai jam 12 gitu. Nah, bedanya kalau misalnya yang luring itu 3 kelompok, nah itu nanti saya baru agak lama luringnya. Nah, saya menyesuaikan saja yang hari Senin itu. Satu kelompok ya bisa dimulai jam 10, bisa dimulai jam 7, bebas. Jadi luring dan daring itu saya mengikut jadwal dari ketua kelas ABC. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Terkait ini tema. Ya, ada bagaimana? Tadi keluar jaringan, Bu. Oh. Ya, tadi ada yang mau bertanya atau dia ngobrol dengan kelompoknya? Oh, enggak, ini bingung ini ya, bukan utilitasnya bentrok sama fisika bangunan kan, Bu? Kalau misalnya ngocoknya satu angkatan gitu, takutnya nanti pas gilirannya kelompoknya, dia benturan sama kelas fisbangnya, Bu. Nah, itu. Nah, ini apakah, karena saya memang ada ruangan tuh tiap hari Senin ya. Nah, itu baiknya gimana, Dik? Saya ngikut, karena waktu itu kan masih daring. Nah, kalau masih daring, memang saya tidak bisa harus kelas A, B, C. Kalau per kelas gitu gimana, Bu? Per kelas A. Nah, apakah kelas A itu pasti kelompoknya A semua? Kalau misalnya kalau kemarin tuh sebenarnya udah itu, Bu, kelompoknya itu udah berdasarkan kelas itu, Bu. Cuman mungkin ada 1-2 kelompok yang ngikut kelas lain, soalnya kuotanya di kelasnya udah nggak cukup. Oh, gitu. Ya, asalkan dia tidak benturan ya dengan kelas Jepang itu. Jadi misalnya kelas A di jadwal tuh jam berapa kalau utilitas? Kelas A enggak. Jadi saya jangan disamain dengan pasan ya. Sudah nggak berlaku lagi. Brownium AB, pasan C enggak. Saya tetap ABC. Nah, kemarin saya minta kamu untuk bikin toh hari Senin itu yang kelas A jam berapa, B, C jam berapa itu. Coba kamu rewel dulu. Ya, Alia dan kawan-kawan. Saya tunggu.
Permisi Bronim, Ya, silakan. izin bertanya. Tadi maaf kalau misalnya penjelasannya kurang ini karena suaranya nggak masuk. Untuk tema 1 dan 2 itu, untuk tema 1 mungkin seperti semester 3 ya Bu. Ya, betul. Nah untuk tema 2 ini maksud kira-kira perbedaannya di bagaimana ya Bu ya? Perbedaannya kalau yang di tema 1 itu Anda mengambil salah satu desain dari stupa 4, bebas desain siapa, yang jelas harusnya desain dari salah satu anggota, jadi kelompok ini. Terus kemudian kamu membuat rencana utilitasnya. Tapi desain stupanya harus sudah selesai ya, fix maksudnya. Fix site plan gitu, nanti tinggal lanjutin ke denah. Nah yang tema 2, itu Anda survei deh. Ya, survei ke bangunan-bangunan di Solo, harus dengan perizinan. Nah, bedanya apa? Kalau yang tadi merancang berarti sudah ideal, ya standarnya ini pasti benar karena perancangan itu pasti ideal. Nah, kalau yang survei itu Anda melaporkan penerapan utilitas, kemudian nanti kamu analisis. Nah, analisis yang dimaksud itu mengevaluasi, ya, apakah penerapannya sudah sesuai standar atau kurang atau bahkan lebih. Ya, jadi tugas yang di tema 2 itu adalah kayak kerja praktek itu, melaporkan yang ada di lapangan, kemudian penerapan itu dianalisis. Nah, bedanya di situ. Nah, cuman harus dengan perizinan. Ya, misalnya Bu saya pengen di hotel X itu bangunannya itu 10 lantai. Ya sekarang Anda membuat surat izin, tunggu jawabannya biasanya 3 hari sampai 7 hari gitu ya. Terus nanti oke, Anda boleh survei di bulan Ramadan ini misalnya ya, dijalanin deh. Masalah nanti presentasinya Anda menyesuaikan jadwal kelompok tidak apa-apa. Yang penting Anda sudah curi start dulu untuk survei. Gitu. Sudah paham? Menanggapi lagi Bu. Terkait untuk tema 2 itu kan ditambah seperti evaluasi dari bangunan tersebut. Nah itu nanti untuk evaluasinya itu dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk gambar rencana? Bisa dalam bentuk tabel, ya bagus kalau tabel itu. Jadi di tabel itu nanti satu amatan itu berarti boleh denah. Anda tunjukkan denahnya seperti ini, rencana utilitasnya seperti ini. Letak, misalnya kayak tadi listrik ya, letak SDP-nya di sini, isinya SDP ini. Nah itu amatan. Apa adanya di lapangan? Tabel sebelahnya atau kolom sebelahnya, maaf kok tabel. Kolom sebelahnya itu standarisasi. Nah, berdasar apa standarnya? Boleh Anda menggunakan Permen PU atau terkait dengan kelistrikan, boleh menggunakan bukunya sistem bangunan tinggi. Nah, kemudian kolom yang paling akhir atau paling ujung itu adalah keterangan. Nah, keterangan itu Anda sebutkan sesuai atau tidak sesuai. Nah, pada saat Anda mengatakan tidak sesuai, di mananya? Saya gitu. Ternyata dia tidak menggunakan sistem ini, tapi menggunakan sistem yang lain dengan alasan ini dan seterusnya. Jadi terkadang memang di lapangan itu ada yang sesuai, ada yang jauh dari standar. Ya, contoh kemarin saya beri gambar itu ya, warna pintu kebakaran tidak merah, gitu. Bahkan tidak ada kaca. Standarnya kan harus seperti tadi kan, itu ternyata kok banyak ya yang di lapangan seperti itu dan jalan gitu kan, Cik. Ya, jadi sistemnya saya lebih senang kalau tabulasi aja dengan tabel. Jadi jelas itu amatan, standar, keterangan. Kalau amatan itu bisa denah, bisa foto, standar itu berarti Anda menunjukkan syarat-syaratnya gitu ya, sebutkan berdasar standar apa ini. Terus kemudian keterangan. Sudah paham? Ya, Bu. Nambah lagi, Bu. Itu kan di peraturan pengerjaan untuk soal nomor 2 dan untuk soal nomor 1 itu kan beda, Bu. Yang nomor 2 itu kan tiap tema dikerjakan oleh 2 orang
Nah, itu maksudnya nanti untuk tiap poinnya itu bangunannya boleh beda atau harus sama, Bu? Yang Anda maksud ini toh, ini Iya, deh. untuk Ini tiap kan dua. sama. Oke, jadi ini sama sih, apakah tema 1 atau tema 2. Nah, soal nomor 1 dikerjakan oleh semua kelompok. Nah, kalau tema 2 berarti semua kelompok itu harus mungkin edit foto, mungkin edit tampak, bahkan sketsa juga boleh ya. Kemudian kalau tidak dapat denahnya berarti Anda membuat sketsa denah bangunan itu. Terus kemudian interior tinggal difoto, perspektif tinggal difoto. Yang susah kan biasanya denah ya. Kadang dikasih, kadang tidak. Tapi kalau kamu tuh perizinannya disetujui dan legal, biasanya dikasih denah. Atau tidak boleh difotokopi tapi difoto. Nah, ini sistem mengambil fotonya harus betul. Gambar jangan miring. Nah, itu harus ada tim sendiri. Ya, ini dikerjakan satu kelompok. Nah, kemudian A, B, C, D, E itu dibagi. Kan 10 ya. Satu kelompok 10 mahasiswa. Berarti ini 2, ini 2, ini 2, 2, 2. Jadi yang ini kamu mengamati tandon, pompa air. Kamu mengamati sealer dan cooling tower. Nah, ini mengamati lift dan mesin lift misalnya. Ada eskalator juga mengamati tangga, rem gitu ya. Ini berarti kamu mengamati apa? Di mana hidrannya, berapa titik sprinklernya, di mana pompa kebakarannya. Ini berarti mengamati tadi di mana powerhouse SDP dan seterusnya. Jadi sama sebenarnya. Kalau yang tema 1 ini menggambarnya yang dibagi gitu ya. Kalau yang tema 2 itu pengamatannya yang dibagi. Nanti kalau sudah masuk analisis ya dikerjakan oleh masing-masing yang bertanggung jawab terhadap amatan itu. Dia yang mencari standarisasi atau referensinya. Jadi kalau dia mengatakan sudah benar ya tanggung jawabnya dua mahasiswa tersebut ya, yang mengatakan bahwa sistem AC sudah betul dengan standar ini. Paham ya? Ambo. Ya. Oke. Masih ada lagi yang lain? Anda tanyakan sebanyak mungkin ya. Jadi setelah ini kan kita sudah UTS ya. Nah, pasca UTS itu kita sudah langsung ujian. Nah, tinggal nanti ketuanya harus membuat lotre gitu ya. Untuk membagi siapa yang ini, siapa yang ini. Siapa luring, siapa daring. Kalau dalam satu kelompok itu ada luring, ada daring, saya ambil daring. Ya, karena daring kan tidak mungkin ikut luring. Maksudnya kalau jauh dari Solo tidak mungkin ikut luring. Makanya yang sudah di Solo ngalah, terpaksa daring gitu ya. Padahal saya sebenarnya pengen banget ke kampus itu, Bu. Bisa ketemu teman-teman gitu kan. Ya. Tapi kalau memang dalam satu kelompok harus berjauhan ya keputusannya daring. Izin jawab, Bu. Bukannya habis UTS itu nanti udah full luring ya, Bu? Atau Iya, gimana? full luring. Memang full luring. Cuman kan ada yang daring tadi. Maksud saya ada mahasiswa yang tidak di Solo. Atau semua di Solo. Kalau semuanya luring, apa tidak semuanya ada di Solo, Bu? Tapi kurang tahu, Ding. Nah, itu dia. Makanya kamu mendata. Atau ini, menunggu ini loh, Dek. Menunggu ini. Ini kan. Nah, pilihan tema 1 ini disampaikan ke ketua kelas. Tolong Anissa, ini Anissa Alia kan tadi yang tanya ya? Iya, Bu. Tambahkan, sekalian memilih luring atau daring. Saya tidak akan memaksa harus luring, tidak. Karena memang kondisinya bisa, tempatnya masih PPKM bisa loh, Dik. Bisa jadi itu. Ya. Mungkin tidak ada izin harus luring itu dari orang tua. Tapi kalau memang semuanya sudah di Solo, ketahuan di sini loh. Nah, semua akan memilih luring. Kalau memilih luring, oke. Ya, kita pakai hari Senin semua. Nah, kalau Senin semua nanti diatur, Dek, karena saya dari jam 7 sampai jam 12 itu berarti ada 4 kelompok. Karena saya hanya punya satu ruang di hari Senin itu, di J23. Memang sesuai jadwal ya. Makanya keputusannya itu ada di tanggal 23 ini. Dia memilih tema yang mana, dan dia memilih sistem yang luring atau daring. Memang diwajibkan sudah luring kan? Memang sebaiknya semua sudah di Solo ini. Paham gitu ya, Alia?
sama ini tugasnya utilitas sama struktur ini jadi satu atau misal, Bu? Sejak dulu memang selalu pisah ya. Artinya Pak Hasan punya metode sendiri untuk tugas besarnya. Apakah presentasi, apakah observasi gitu. Apakah sistem menggambar atau observasi gitu ya. Nah, kalau saya memang sejak dulu presentasi ya. Sebelum pandemi selalu presentasi, kemudian selama pandemi saya kan ada yang test review, ada juga yang kemarin presentasi gitu ya, via Zoom. Nah, memang karena sudah sistemnya terpisah, ya berarti nanti Anda harus konfirmasi untuk tugas besarnya. Dulu pernah Pak Hasan itu hanya konsultasi, diperbaiki gitu. Ya silakan nanti untuk struktur Anda konfirmasi lagi, tugasnya seperti apa. Nanti misalnya gini, Bu, yang Senin itu tidak bisa 4 kelompok karena benturan dengan sikap bangunan itu ya. Mungkin Anda punya solusi yang lain ya terkait kesanggupan mahasiswa untuk presentasi di hari yang lain dari pagi sampai jam 12. Misalnya di mana yang Anda tahu di sana ada ruang kosong yang bisa digunakan. Yang jelas anak-anak tidak benturan dengan mata kuliah yang lain. Jadi tetap seminggu bisa 2 kali di hari yang berbeda, mungkin di gedung yang berbeda ya, karena DJ itu penuh full. Makanya saya menunggu sampai tanggal 23 April itu keputusan ini satu angkatan ini. Ya. Yang masih di luar Solo ya persiapan aja habis Lebaran pulang karena sudah wajib luring. Kemudian keputusan kelompok memang tanggalnya sekian, ya Anda harus segera survei kalau Anda tema 2. Makanya keputusan survei itu sebenarnya tidak perlu menunggu ini, Anda survei aja lebih dulu misalnya yang tema 2, nanti masalah jadwalnya kapan Anda ngikut saja Dik, karena yang penting sudah siap datang. Oke, ada lagi? Tadi angle jadwalnya, Kak. Oh iya, mau saya screen? Mau saya screen? Mungkin ya hasil saja ya. Oke, saya stop dulu. Ya, silakan. Untuk di jadwal ini di hari apa nggak bisa dilihat ya, Bu? Udah terlihat. Ya, untuk hari Senin kelas A itu ada di jam pertama dan kedua, dan untuk kelas fisika bangunan kelas A itu di jam ke-5 dan jam ke-6, Bu, sehingga tidak tabrak, Bu. 5, 6, oke, kelas A oke ya. Nah sekarang berarti yang jam kelas A itu kita ambil jam 1-2 ya. Iya, Bu. Nah sekarang yang kelas B. Yang Kita geser kelas lagi. Kelas B itu kan jam pertama itu. kelas B itu utilitas jam ke-5 dan jam ke-6. Nah kita geser kelas B itu jam 3-4. Karena bisbangnya jam. Oh iya. Ya. Ya. Kamu bisa nggak ore-ore di situ, Dek? Sekalian. Berarti di sini ya, Bu, kelas B nantinya, Bu. Ya, langsung aja. Itu nanti kelas A jam 1-2, nah itu kelas B, oke. Ya, berarti yang 5-6 tuh C. Oh iya, baik. Ya. Nah, ini adalah solusi yang pasti tidak benturan dengan bisbang. Nah, mudah-mudahan Anda tidak ikut mata kuliah di semester 2, gitu loh. Ini permasalahannya kalau Anda ikut di semester 2 ini mengulang kan. Nah, ini kira-kira gimana? Kelas A tetap jam 7, kita kemarin kesepakatan jam 7 ya, kan 1 jam itu. Kemudian selesai jam 8. Lalu jam 8 sampai jam 9 itu kelas B, nanti saya menunggu sejam ya berarti. Bisa nggak saya lanjut jam 9 sampai jam 10? Misalnya gini deh, kelas A, B, C, itu saya harus bisa 4 kelompok ini kalau dalam 1 hari Senin ini. Misalnya, kelas A 1, kelas B 2 kelompok, kelas C 1 kelompok.
Nah, jadi 4 kelompok dalam satu hari. Kalau kayak gitu berarti yang hari Selasanya udah nggak ada kelas lagi ya Bu? Karena udah di hari Senin semua. Iya, nggak ada daring kan? Sudah tidak ada daring. Makanya saya sebenarnya ingin tahu apakah anak itu sudah di Solo gitu loh. Kalau Anda memang siap ya untuk luring tanpa ada alasan apapun, tanpa ada surat pemberitahuan apapun ke prodi, ya berarti Anda harus wajib luring. Ayo. Apa itu? Ada pertanyaan itu? Oh, ini berarti kalau ngeceknya gitu gimana Bu? Buat Gimana? undian nomornya kan ini berarti nggak bisa di itu undi satu angkatan gitu, harus per kelas. Harus per kelas bisa. Artinya kalau misalnya dalam satu hari itu giliran deh. Kelas A itu minggu ini 1 kelompok, kelas B 2 kelompok, kelas C 1 kelompok. Minggu besok kelas A 2 kelompok, kelas B 1, kelas C 1. Minggu besoknya lagi kelas C yang 2 kelompok, kelas AB 1 kelompok gitu. Diundi. Jadi supaya bisa 4 kelompok di sini. Kalau 3 kelompok lama nanti nggak akan selesai deh. Ini kan jumlahnya 19 kan ya. Ya Bu, 19. Mau diundi sekarang atau diundi nanti? Yang jelas ini Nanti sudah ada aja, Bu. yang jelas ini sudah ada keputusan A selalu pagi, B itu tengah, C itu siang. Ini nanti nggak ada perubahan jadwal lagi kan Bu kalau misalnya luring. Maksudnya kalau udah benar-benar fix luring. Kalau ini kan kemarin masih bingung antara luring atau daring gitu. Dan nanti terus habis itu juga ada beberapa yang bentrok juga. Nah nanti kalau misalnya luring fix itu jadwalnya bakal berubah lagi nggak? Kalau saya tetap Senin deh kalau luring. Hanya punya ruang Senin kan? Hanya punya ruang di hari Senin gitu loh. Kan lain selain Senin penuh ini, nggak mungkin. Kalian juga penuh kan kuliahnya. Iya. Ya, silakan Anda rembukan, ini sudah fix ya. Silakan di print screen, perlu difoto, print screen, kemudian di share ke masing-masing kelas. Jatahnya kelas A itu selalu pagi, B tengah, C terakhir, dan dalam 1 minggu itu ada 4 kelompok yang presentasi. Nah, kalau 4 kelompok, maka salah satu jam itu ada 2 kelompok yang presentasi. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau ini sudah sangat jelas? Oke, sebenarnya sudah cukup ya. Ya, boleh stop screen. Ya. Oke, jadi karena sudah ada keputusan bahwa memang kita sudah harus luring pasca Lebaran, maka saya mohon yang ada di luar Solo untuk kembali ke kampus, terus menyiapkan bersama kelompok untuk memilih tanggal. Pada saat Anda sudah memilih tanggal dan sudah jadwal, Anda tidak boleh bertukar lagi. Ya, tidak boleh berganti jadwal.
Artinya di tengah-tengah jalan Anda menghubungi Anissa atau Enggal atau satunya siapa itu. Saya mau pindah jadwal ini dan seterusnya. Nah, permasalahannya begini. Kalau sudah ada rembukan dengan kelompok yang mau Anda bertukar posisi, harus sama-sama siap. Yang harusnya tadi tanggalnya di belakang, Anda geser ke depan kan. Nah, yang di belakang biasanya santai kan ini. Nah, yang bergeser ke depan ini, ke belakang enak sekali gitu. Nah, ini harus benar-benar siap, jangan sampai ada memaksa. Memaksa tuh gini loh, tolong deh, saya hari ini nggak bisa karena saya benar-benar ada keperluan penting, saya nggak bisa datang dan seterusnya. Nah, ini memang harus dibicarakan. Nah, bagaimana kalau pas hari H? Nah, itu yang ini belum saya bahas di sini ya. Tidak hadir karena ada 3 alasan, itu nanti ujian sendiri dengan saya uji sendiri. 1, sakit, berarti ada surat sakit yang menerangkan dia sakit sampai hari H itu. Yang kedua, kemarin ada kasus teman kita ya, sedang umroh. Kan tanggal nggak bisa digeser itu. Oke, itu diizinkan. Yang ketiga, biasanya anak kan ikut temu karya ilmiah, ya. Kemudian mahasiswa delegasi untuk acara macam-macam kayak kemarin itu, boleh. Apakah dia secara luring atau daring, dan jadwalnya juga tidak bisa digeser. Nah, 3 itu saja yang saya izinkan. Selain 3 itu, kalau Anda benar-benar tidak akan hadir, ya sudah, saya coret. Meskipun kelompokmu masih menulis namamu, biasanya saya absen lagi ya. Nah, nanti pada saat benar-benar kita melakukan luring, ya, yang presentasi itu kelas A1, ya, A, kelompok 1, maka nanti harus ada audiens yang lain, perwakilan dari 18 kelompok yang tidak presentasi. Seandainya nanti jumlahnya dibatasi, satu kelas itu hanya 30, pas kan? Karena isinya kelas kita hanya selalu 19. Satu perwakilan dari tiap kelompok, dan itu berganti tiap minggu. Ya. Sebenarnya bisa mencapai 20 gitu kan. Cuma itu kesepakatan aja, misalnya satu minggu yang presentasi ini, maka yang datang perwakilan aja. Nah, apakah perwakilan ini akan ikut terus dari kelas A, B, dan C? Lagi-lagi saya kembalikan. Ya, misalnya, saya ada kuliah di sana, ya berarti ganti personil. Nanti kelas C ada kuliah lagi di sana, ganti personil lagi. Tujuannya apa ini? Kenapa mereka ikut? Kenapa mereka hadir? Pertama, mereka melakukan diskusi. Ya, bagi yang belum survei boleh ditanyakan untuk bekal surveinya atau untuk bekal materinya. Memang terkadang ya, presenter pertama itu bisa ada kesalahan ya, dan ada perbaikan. Bisa juga sudah benar karena sudah ada pengalaman yang kemarin. Namun apabila setelah presenter pertama 2, 3 dan seterusnya lebih jelek dari presenter pertama, maka nilainya meskipun dia bagus ya, di bawah presenter 1. Karena pengawal ini loh, pemula. Pemula itu tugasnya berat deh. Dia presentasi dan ada pertanyaan. Nah, yang bertanya itu kan berarti belum presentasi. Dia presentasi besok. Dia belajar dari kesalahan ini, kelompok yang pertama ini. Seandainya ya, dia sudah belajar dari kesalahan, ternyata besok presentasi dia masih salah lagi. Nah, berarti kan lebih parah. Sudah ikut kok, masih salah. Nah, jadi gunanya sharing itu. Nah, harusnya tidak ada kesalahan yang diulang. Bukan berarti yang pertama terus menjadi korban gitu. Sebagai alat untuk percobaan, tidak. Kalau memang presenter 1 itu sudah mumpuni ya, memahami tugas yang kemarin,
oke, ya lancar. Tapi kalau yang Anda pasang itu yang justru kemarin tidak aktif ya, satu tidak aktif mengerjakan, tidak pernah ikut diskusi, presentasi aja nebeng, itu repot. Pasti ada salahnya, gitu kan. Enaknya saya itu kalau luring, kan saya melihat ya performa mahasiswa yang presentasi itu menguasai dan tidak menguasai itu kelihatan. Tapi kalau ini kan kadang wajahmu ada, kadang tidak, tidak mewajibkan gitu kan. Nah, tapi kalau udah luring, kamu kan nggak bisa ndelik, Dek. Saya nggak menguasai itu, waktu bingung ini maksudnya apa gitu ya. Belum nanti ada pertanyaan dari beberapa kelompok. Ya. Nah, itu beberapa yang perlu dicatat seperti itu. Jadi ada 3 hal yang Anda boleh saya izinkan tidak ikut, hanya 3 itu, dan itu harus ada suratnya, diberikan ke saya pas hari H boleh. Ya. Terus yang kedua, harus ada perwakilan di setiap kelompok. Ya. Dan ketika tadi sudah saya tulis di situ, tidak ada revisi. Itu nilai akhir berarti. Hanya sebagai catatan, ada perbaikan di sini untuk digunakan di stupa-stupa berikutnya. Oke, baik. Apakah masih ada diskusi lagi? Baik, kalau tidak ada, silakan nanti ketua kelas ABC ya untuk membuat lotre ya. Atau masing-masing kelompok untuk menyampaikan ke ketua kelas, ketuanya ya. Jadi 19 ketua kelompok bertemu dengan PC. Kelompok 1 menginginkan hari ini, kelompok 2 ini supaya nggak benturan ya. Jadi semua pada tahu. Waduh, saya benturan kok dengan kelompok 3 itu. Saya pengen geser nih. Nah, gitu. Jadi bukan sistemnya lewat chat ya, Dek, tapi silakanlah gunakan Gmeet atau Anda mau ketemu pas buka bersama di kafe itu, tapi ketuanya aja. Ya, 19 ketua, padahal PC itu belum tentu ketua kelompok kan. Nah, 19 ketua plus 3 PC itu ketemu. Supaya nanti tanggal 23 sudah fix. Ini jadwalnya ini jadwalnya ini. Karena memang padat ya jadwalmu itu hari Senin. Nah, kecuali Anda punya solusi, ada hari lain yang saya manut. Saya dikasih hari apa? Yang penting pagi ya, Dek. Karena misalnya loh, saya mencelatnya di lab, itu lab masih ada yang ngurusin kalau pagi. Nah, kalau siang itu labnya tuh sepi banget. Karena memang laboran itu Sabtu kan libur. Nah, saya paling hanya pernah itu waktu stupa itu hanya dijagain oleh ini OB. Ya, yang bukain itu OB-nya. Itu pagi sampai siang, habis itu dia udah pindah lagi ke tempat lain. Ya. Saya bisa kalau misalnya digesernya ke lab itu hari Sabtu pagi. Itu pun kalau Anda bersedia gitu ya, supaya tidak penuh di Senin. Tapi kalau satu kelompok Senin aja Bu, karena mungkin Sabtu kita gunakan untuk ini, oke. Jadi saya jadwalnya mengikut kalian karena pada jadwalmu itu. Ya, saya menyesuaikan. Oke, silakan secepatnya ya untuk rembukan terkait tema juga terkait jadwal supaya tidak saling benturan ya. Kemudian tidak saling mengalahkan mata yang itu. Kok ini nggak ikut presentasi yang di sini, itu tidak boleh. Pernah itu sering banget kejadian kayak gitu. Kok kamu nggak ikut kuliah saya? Bu, saya ikut presentasi materinya Bronim. Nah, kenal lagi deh Bronim. Atau kok kamu ikut kuliah saya presentasi, saya ini observasi, ini jadwalnya materinya Bronim, kena lagi. Jadi memang resiko ya, artinya pada saat Anda observasi kok dijatah jamnya pas kuliah, ya Anda boleh kan. Bisa nggak Pak teknisi itu kita surveinya itu di atas jam 2.
Paling survei itu 1 sampai 2 jam kok, Cik. Turnya itu loh, ya, sampai 2 jam. Ya Anda rekam, nggak usah dicatat, direkam. Bagian ya kayak kemarin saya terangin sama anak kakak itu, ada tim merekam, ada tim syuting, boleh nggak disuting Pak? Boleh ya disuting. Ada tim yang memfoto, ada tim sketsa. Jadi 10 orang tuh semuanya kerja. Yang foto kan nggak mungkin mendengarkan bapaknya. Nah, jadi dia nggak mungkin tanya, dia nggak fokus. Nah, berarti ada yang fokus dengan materi, ada yang bertanya. Jadi jangan sampai 10 orang itu nganggur kalau observasi. Ya, jadi pada saat bapaknya selesai di tur area pompa air itu ya, sesi pertanyaan. Pak tanya Pak. Bagian syuting nyuting aja, Dik. Bagian rekam aja. Tapi kalau bagian rekam kan mendengarkan biasanya. Oh, saya mau nanya juga, boleh. Ya, jadi jurnalis itu nggak mungkin sendiri. Reporter TV itu juga nggak mungkin sendiri. Banyak tim. Ya, jadi ada tim yang syuting, ada tim yang merekam, ada yang mengambil foto dan seterusnya. Ya. Bahkan nanti pada presentasi itu ada yang editor. Ya, bagian mengedit gambar. Nanti kalau misalnya presentasi luring, foto, video, itu deh, setel aja video. Nanti setelah video tayang, ini ruangan ini dan seterusnya, masing-masing menerangkan. Ya, dulu kan belum ada sistem. Saya nggak tahu anak-anak sukanya dulu masih foto ya, karena mungkin media untuk video belum lengkap ya. Karena HP kan sudah bisa zaman dulu, kayaknya HP itu ada hanya apa namanya menu aplikasi ya, aplikasi di sini kan terbatas. Sekarang sudah HP murah aja ada. Hanya sekarang untuk mengedit itu, nah anak-anak ini pintar ini kan zaman now, anak-anak milenial itu pintar-pintar kalau membuat video dan sebagainya. Oke, gitu ya. Nah, saya berharap mudah-mudahan tugas ini, ya, entah itu presentasi berupa rencana, gambar gitu ya, atau berupa hasil observasi, Anda harus menganggapnya sebagai hal yang menarik, jangan menjadi beban. Nah, menarik itu apabila kemarin sudah pernah, berarti kesalahan itu tidak diulangi lagi. Ya. Nah, kalau kemarin kok aku nggak ngerti ya, kemarin ikut nggak? Nggak ikut. Nah, itu kesalahanmu sendiri. Ya. Jadi bahkan ada yang kemarin itu ya, satu kelompok tidak ikut ini ya, ketuanya tegas. Tidak saya tulis namanya. Selesai. Dan anggota tidak boleh komplain ke saya. Komplainmu ke ketua, bukan ke saya. Kenapa nama saya tidak ditulis? Kamu ngobrol sendiri sama ketua. Kan saya tidak tahu. Ya. Makanya tadi saya wajibkan ya untuk melampirkan kapan Anda melakukan diskusi bersama. Kerja kelompok itu loh. Ya. Berapa kali. Pakai foto boleh. Bahkan ada presensi yang hadir ini. Nanti akan saya baca. Biasanya saya baca sih. Dan saya tanya, kenapa kamu tidak hadir di hari pertama? Terus yang satu lagi, kenapa kamu tidak hadir di hari yang ketiga? Macam-macam. Ya. Oke, jadi ini harus Anda persiapkan, karena ini akan Anda gunakan ya. Akan Anda gunakan bagian observasi itu nanti pas Anda mau KKN. Nah, bagi yang perancangan gambar, yaitu untuk persiapan kamu nanti pada saat Anda presentasi tugas akhir. Anda bikin rencana ini, dan standarnya sudah betul. Ya. Karena tugas saya itu pasti presentasi one by one. Nah, kalau nanti ujian stupa UAS, ya, UAS-nya itu luring, ya one by one. Saya menguji satu persatu. Tapi menguji gambar ya. Nah, makanya latihan. Bagaimana Anda melakukan presentasi ini diawali di utilitas 4. Oke. Baik, nanti materi tugas yang tadi ya, contoh itu saya emailkan. Memang itu hanya perwakilan, jadi Anda jangan merasa kecil hati, kok bukan kelompok saya ya Bu.
bukan itu saya. Justru saya ambil tugas itu yang kelihatan benarnya dan justru kelihatan salahnya, supaya ada pembenahan, ya, ada perbaikan. Oke, baik. Hari ini cukup sekian dulu, Dek, materinya, ya. Karena sebenarnya listrik itu teori sudah pernah saya kasih dan saya hanya sistemnya penerapan, ya. Karena tugas besar ataupun observasi sama. Di mana letaknya tadi powerhouse, kemudian bagaimana sistem tipikalnya dari SDP dan seterusnya. Di mana SDP ini digunakan, sama antara gambar dan observasi. Ya. Jadi kalau cuma teori aja saya kan ngantuk, ya, kamu ngantuk. Tapi coba Anda kasih penerapan. Kemudian saya kok tidak ada yang sebelum pandemi itu video. Misalnya ada video itu bagus ya. Nah, makanya bisa Anda menggunakan video. Video yang nggak usah pakai suara musik itu, tapi suaramu sendiri. Saya berada di ruang pompa air. Nah, di sini ada 3 panel apa saja. Habis itu keluar, langsung ke ruang yang lain lagi. Jadi kayak Anda vlog ya. Pas jalan nggak usah. Saya sekarang sedang berjalan menuju, tidak perlu. Langsung aja ke ruang apa. Saya sekarang berada di ruang pompa kebakaran. Nah, di sini ada 1 pompa ini. Mana videonya, gambarnya? Oke. Sistem ini. Terus siapa yang cerita? Ya teknisinya, bukan kamu. Tuh. Tekniknya cerita. Pompa ini fungsinya untuk ini untuk ini. Nah, supaya nanti suaranya bagus, pasti ada banyak ini ya, media kan, untuk memfilter suara-suara dari luar itu. Nah, ini saya nggak tahu gimana sistemnya, Dek. Mudah-mudahan bisa ya. Diusahakan. Itu kalau Anda observasi. Saya selalu membayangkan begitu, karena bagi saya observasi itu menarik, menyenangkan gitu. Ya. Banyak kok bangunan di Solo yang baru, tapi belum pernah disurvei sama sekali. Ya tidak harus hotel. Tidak harus hotel misalnya. Kafe tapi banyak lantai ada nggak di sini? Oh nggak ada ya. Kampus boleh Bu. Kampus kalau di UNS itu sudah ada lift semua ya. UMS sudah sering kok, Dek. Siti Wada sudah sering. FAU sudah. Di UNS itu kan banyak bangunan baru itu. Ya, banyak bangunan baru. Bangunan tinggi, baru pun ada lift. Aku sering ke sana. Dicoba dulu ya, dicoba untuk observasi sebelum membuat surat ya, Anda ke sana dulu. Konfirmasi apa boleh survei ke sini, nanti saya mengirimkan surat izin gitu. Pokoknya saya tidak boleh bangun UMS karena sudah sering. Ya. Bangun UMS itu paling sering karena nggak pakai surat izin kok, nggak apa-apa gitu. Nah, cuman masalah busuan-busuan tuh kadang-kadang tidak ada teknisinya. Akhirnya ini busuan sendiri sampai naik ke atap sendiri. Oh ternyata ini tanggungnya di atas sendiri, saya naik sendiri. Nggak ada yang namanya ada teknisi, nggak ada teknisi Bu, ada kayak gitu. Ya memang Bu ada kesiapan ya. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa tertarik deh ya untuk observasi. Banyak gedung di Solo deh yang baru. Silakan untuk melakukan itu. 50-50 boleh. Kalau sekarang masih pandemi 30-70 boleh. Saya belum mewajibkan untuk survei observasi ya, belum wajibkan. Dulu saya pernah gini, waktu luring itu, karena posisinya itu gedungnya terbatas. Ya. Nanti kalau misalnya ini banyak ya, misalnya loh, semuanya pengen observasi, kayak kemarin tuh asetur hijau itu kan, karena latihan itu ambil Siti Walidah, per poin itu 1 kelompok. Sebenarnya ya iman-iman ya, orangnya banyak gitu hanya membahas 1 poin gitu loh. Ya karena latihan. Nah karena untuk ini nanti misalnya Bu bangunannya hampir semuanya pengen itu ya. Ada nggak 19 bangunan di Solo ini yang layak untuk disurvei gitu. Nah misalnya seperti itu,
Anda laporkan dulu ke saya, bangunannya ini Bu yang kita mau survei. Misalnya dalam satu tapak, contoh di The Park ya, itu ada banyak bangunan itu. Misalnya, mall boleh nggak Bu? Nggak 8 lantai. Boleh. 8 lantai itu kalau perkantoran. Kalau mall itu di sini memang ada sih, mall itu 8 lantai ada, 10 lantai ada. Nah di Solo kan belum ya. Mallnya baru sampai kadang-kadang hanya 4 lantai, 3 lantai. Mall boleh. Nah, jadi nanti yang 8 lantai itu perkantoran, hotel, apartemen gitu ya. Tapi kalau mall khusus itu tidak nyampe 8 lantai tapi kapasitasnya besar banget. Bangunannya gede gitu kan. Nah, yang 8 lantai tadi kan sangat langsing gitu lah bangunannya. Yang satu besar itu langsing. Ya, itu nanti sampaikan dulu ke saya. Bangunannya seperti apa? Misalnya The Park itu ada banyak sekali masa, boleh nggak Bu, ini ada masa A, B, C, dan masing-masing fungsinya itu berbeda, kita survei ke sana. Gitu. Ya, nanti saya pelajari dulu. Ya, yang satu mall, satunya apa saya nggak tahu nanti. Kita pelajari. Paragon itu pernah hanya mallnya, tapi yang apartemennya belum pernah disurvei. Kan 2 itu Paragon itu. Mall, terus 1 tahun lagi hotel dan apartemen. Itu 2 masa kan. Artinya 2 masa itu bisa 2 kelompok. Contoh paling gampang itu. 2 masa bisa 2 kelompok. Nah silakan nanti dipikir-pikir lagi. Kalau memang saya masih pengen perancangan aja dulu Bu. Ya sudah. Mudah-mudahan kapan gitu ya kamu ada kesempatan untuk belusukan ya ke bangunan-bangunan untuk melihat sistem-sistem seperti itu. Oke. Baik, saya rasa itu saja materi untuk hari ini dan segeralah Anda melakukan diskusi. Terus nanti hasilnya bisa disampaikan oleh BJ ke saya. Ya. Oke, baik, saya dulu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.